Informasi emiten pemirsa di mana PT Astra International Tbk atau ASII mencatatkan pelemahan penjualan mobil di semester pertama di 2025. Meski demikian, Astra masih mempertahankan pangsa pasar di tanah air sebesar 54%. Berdasarkan data perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, penjualan mobil PT Astra International Tbk mencapai 201.633 unit per semester 1 2025, turun 12,98% year on year dibandingkan penjualan mobil di semester 1 2024 sebanyak 231.734 unit. Sementara di Juni 2025, perseroan mencatatkan penjualan mobil 29.365 unit, turun 33,1% year on year dibandingkan penjualan mobil Astra di Juni 2024 sebanyak 43.900 unit. Tercatat, mobil Toyota dan Lexus menjadi penyumbang penjualan mobil di Juni 2025 sebanyak 18.038 unit. Perseroan juga mencatatkan penurunan penjualan mobil low cost green car atau LCGC 25,86% year on year menjadi 49.797 unit di semester 1 2025 dibandingkan penjualan mobil LCGC di semester 1 2024 sebanyak 67.173 unit. Meski demikian, perseroan mencatatkan dominasi pasar penjualan mobil nasional di semester 1 2025 tercatat sebesar 54% di tengah tantangan ekonomi yang mempengaruhi dinamika pasar dan daya beli konsumen. Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk Boy Kelana Subroto menyatakan, perseroan berharap pemulihan penjualan otomotif nasional dapat terjadi di semester 2 2025. Perseroan senantiasa konsisten untuk menyediakan beragam pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di berbagai segmen. Hal ini didukung dengan jaringan penjualan dan layanan purna jual yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, secara teknikal saham ASII termasuk saham yang menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini sempat menguat kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam dan kembali meninggalkan level 4.700-an. Langsung saja kita ke grafis. Yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday Astra International di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis pertama di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka flat pada pagi tadi untuk saham ASII di Rp4.710 per saham. Kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam 30 menit pasca pembukaan di level 4.670 pada pukul 11. Posisi dari Astra International masih bergerak di zona merah, tapi pelemahan lebih ke arah terbatas di 4.700 dan penutupan masih ditutup di zona merah di 4.690. Pembukaan sesi kedua dibuka di 4.700. Kami akan lanjutkan update di sesi kedua. Sempat berbalik ke zona hijau, menguat signifikan ke 4.750 dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Saat ini Astra tertekan di 1,06% di Rp4.660 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham Astra dalam 6 bulan terakhir. Tekanan cukup dalam terjadi untuk Astra. Di perdagangan 11 Desember 2024 Astra masih diperdagangkan di level 5.250, kemudian Januari, Februari, Maret hingga April mengalami tekanan yang cukup dalam ketika trading halt di 4.480, Mei mencoba bangkit ke 4.790, Juni tertekan ke 4.430, berada di level yang lebih rendah ketika trading halt terjadi, kemudian mencoba untuk bangkit ke 4.700-an dan saat ini tertekan kembali ke 4.600. Dari sisi valuasi, price earning ratio-nya di 6.85 kali, PSR-nya di 0.57 kali, PBV-nya di 0.86 kali dan PCFR-nya di 3.55 kali. Ya, ke grafis selanjutnya, pemirsa, dari beberapa indikator untuk valuasi dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan selanjutnya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ketopik pilihan pemirsa, 3 saham grup Prayogo Pangestu kompak melesat dan menopang penguatan indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama Senin 14 Juli 2025. Melesatnya saham brand, PTRO dan Cuan terjadi usai MSCI mencabut perlakuan khusus terhadap ketiga saham tersebut dalam peninjauan indeks MSCI periode Agustus 2025.
Tiga saham terafiliasi Prayoga Pangestu tampak melesat dan menopang penguatan IHSG usai memperoleh kabar baik dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Hingga penutupan perdagangan sesi pertama, indeks harga saham gabungan terpantau menguat 0,52% ke level 7.084. Di awal sesi pertama, IHSG melesat 1,18% dengan dorongan datang dari trio saham Prayoga Pangestu yakni Barito Renewables Energy, Petrosi, dan Petrindo Jaya Kreasi. Di awal perdagangan, saham Brand naik 13,11% dan berakhir dengan kenaikan 19,67% di sesi 1 ke level Rp7.300 per saham. Selanjutnya, saham PTRO yang di awal sesi melesat 9,4%, berlanjut membukukan penguatan hingga akhir sesi 1 dengan kenaikan mencapai 22,26% ke level Rp3.900 per saham. Saham lainnya yakni Cuan yang ditutup terbang 19,27% di sesi pertama, menyentuh level Rp17.175 per saham. Sebelumnya, Morgan Stanley Capital International atau MSCI resmi mengumumkan tiga saham terafiliasi Prayoga Pangestu yakni Barito Renewables Energy, Petrosi, dan Petrindo Jaya Kreasi tidak lagi mendapatkan perlakuan khusus atau exceptional treatment dalam peninjauan indeks MSCI periode Agustus 2025. Saham-saham tersebut nantinya akan dievaluasi sesuai dengan MSCI Global Investable Market Indexes Methodology, termasuk dengan penerapan kebijakan baru terkait perpanjangan periode pemantauan. Adapun perubahan ini merupakan respon atas masukan dari para pelaku pasar yang sebelumnya menilai bahwa penerapan mekanisme UMA dan FCA selama 12 bulan dinilai terlalu ketat. Sementara itu, untuk kriteria baru, MSCI akan memberlakukan perubahan signifikan terhadap perlakuan atas saham-saham yang masuk ke dalam daftar pengawasan khusus seperti papan pemantauan khusus di Indonesia dan Taiwan Disposition Board. Kebijakan ini mulai berlaku pada peninjauan indeks periode Agustus 2025. Berbagai sumber IDX Channel.